Shalom. Iya, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saatnya kita akan persiapkan hati kita, pikiran kita. Kita akan mulai masuk dalam doa malam. Ya, satu lagu mengatakan, terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya, sujud dan berterima kasih. Haleluya.
mengucap syukur buat malam hari yang indah ini Tuhan. Engkau boleh memberkati doa malam Mandarin. Kami rindu memuji-Mu, kami rindu menyembah-Mu. Engkau Tuhan penebus kami yang hidup, Engkau Tuhan gembala kami yang baik. Engkau ditinggikan, Engkau diagungkan. Ini kami Tuhan, berkati ibadah Mandarin malam hari ini Tuhan. Engkau melawat setiap hati kami, Engkau menjamah setiap hati kami yang mengalami pergumulan. Tuhan, Engkau tahu satu persatu anak-Mu. Engkau membuka jalan, Engkau menghibur, dan Engkau menguatkan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang belum hadir, Tuhan tibakan mereka di tempat ini dengan selamat. Kami rindu bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari jemaat kekasih Tuhan, kita sama-sama katakan di dalam nama Tuhan Yesus, kita katakan amin. Haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Lagu pujian selanjutnya ini saya ambil dari Keluaran 13 ayat 9b. Dikatakan, sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Dengan tangan yang kuat daripada Tuhan, bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan. Kita akan angkat satu pujian. Tangan kuat yang memegangku, menuntunku, memimpinku. Haleluya. Satu sendiri tiada seorang pun yang memperhatikanmu seperti Kau Tuhan. Satu berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu
pemimpin kami, penolong kami, dan menyertai kami. Haleluya. Bapa Surgawi, Tuhan kami Yesus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada-Mu Tuhan buat segala apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami, buat segala kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami, buat segala berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bapa, kami berdoa ini Ibu Cungpeng saat ini sedang berbaring di rumah sakit. Tuhan, kiranya Tuhan tolong Kau mengetahui keadaan Ibu Cungpeng. Mari Tuhan, beri yang terbaik bagi dia Tuhan. Engkau yang mengetahui segala-galanya. Kiranya Tuhan tolong Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tak lupa kami berdoa dengan Ibu Weling yang saat ini sedang dioperasi di rumah sakit yang sudah selesai Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih segala kebaikan-Mu Tuhan. Hari ini tinggal pemulihannya, biar Tuhan tolong Tuhan, segala boleh sehingga boleh beribadah kembali Tuhan. Tuhan, jemaat memang hari Senin akan berangkat ke Bukit Doa. Marilah Tuhan tolong Tuhan, jauhkan apapun juga yang menjadi penghalang untuk keberangkatan kami. Marilah Tuhan, biar Tuhan beri kesatuan hati untuk jemaat-Mu Tuhan, boleh bersama-sama memuji berdoa di tempat Bukit Doa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bapa yang baik, sebentar kami mendengarkan firman-Mu. Marilah Tuhan tolong berbicara kepada kami untuk mengorasi hati dan pikiran kami, sehingga hati dan pikiran kami boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Segala puji dan hormat mulianya bagi Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau hari ini masih ada kesempatan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, biarlah kita perlu sungguh-sungguh. Karena kita tahu situasi keadaan semua hari-hari ini, kalau saya simpulkan dengan bahasa krisis, ya, baik itu krisis kesehatan, krisis iman, krisis kasih, krisis apa aja saudara, krisis ekonomi. Tujuan Tuhan cuma satu saudara, supaya kelimpahan Tuhan dibuktikan buat gerejanya, karena gerejanya belum siap. Makanya melalui peristiwa pandemi kurang lebih sekitar 3 tahun, sesungguhnya Tuhan tuh ingin supaya kita ini keluar dari sistem yang salah selama ini. Karena kita terjebak dengan ritual-ritual keagamaan, sehingga akhirnya kita tidak melakukan ibadah yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan ingin ingatkan. Maka itu ayo kita sama-sama belajar. Kita lihat kitab Hagai. Kitab Hagai pasal pertama. Soalnya saya perhatikan dengan banyaknya alat komunikasi atau alat-alat, ya, versi-versi Alkitab saudara. Tapi sayangnya yang bacanya yang kurang, saya perhatikan. Ya, versinya tambah macam-macam. Kalau dulu kan cuma terjemahan baru aja. Sekarang terjemahannya kan versinya macam-macam. Ya, jangan kita punya alasan mungkin kalau yang Tuhan berkata, aduh mata saya sudah kurang bisa lihat. Atau ada yang katakan kasarnya ini, saudara, oh saya ini buta huruf nggak bisa baca. Ini masalah bukan soal baca atau tidaknya, soal mau. Ya, sebelum saya baca ini karena ingat kesaksian. Ada seorang istri, ya, suaminya itu kerjanya masinis di kereta api. Ini di daerah Jawa Tengah, saudara. Istrinya itu buta huruf. Ya, jadi kalau dia dapat kiriman surat dari anak-anak dari kota besar, biasanya pas ada yang tinggal itu cucunya. Nah, cucunya biasanya ngerti, saudara, kalau ada kiriman surat pasti cucunya yang disuruh baca.
Dengan suratnya itu supaya cucunya dipersenin, saudara. Tapi suatu saat ya Bapak Masinis ini bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus. Dan akhirnya namanya percaya ya pegangan hidupnya, petunjuk hidupnya kan Alkitab. Jadi akhirnya baca Alkitab. Nah ibunya itu, istrinya kan buta huruf, saudara. Lupa yang dibaca itu apa. Dan bapaknya datang, nah ini firman Tuhan, ajarin saya. Bayangin saudara, buta huruf. Pas yang diajarin, yang dibaca itu apa, saudara? Pada mulanya Allah. Kejadian 1 ayat 1, saudara. Sejak itu saudari dituntun hari itu, sejak itu masih bisa baca, saudara. Sehingga suatu saat dapat kiriman surat, cucunya pikir dapat persen lagi nih. Tahu-tahunya ibunya sudah bisa baca sendiri, saudara. Ya, sehingga akhirnya cucunya nggak dapat persen. Kan biasanya kan dapat persen permen atau es dan macam-macam. Karena ibunya sudah bisa baca sendiri dan bertobat. Di saat dia membaca, dia akhirnya bertobat. Jadi kita sadar, saudara, hari-hari ini ya jangan kita remehkan. Kenapa Tuhan izinkan segala semua digoncangkan? Ya, memasuki tahun 2026 banyak berita, sebelum masuk aja soal beritanya sudah nggak enak semuanya. Maka itu ayo kita miliki fokus yang benar. Ya, kita akan lihat dalam kitab Hagai pasal pertama. Ya, saya tidak akan baca pasal semuanya karena kepanjangan, tetapi ada kata-kata yang jelas, saudara, di dalam ayat yang kelima dan yang ketujuh. Yang kelima dan yang ketujuh. Ya, kita nanti ada satu kalimat yang dikatakan apa? Perhatikanlah keadaanmu. Ya, ayat yang ketujuh. Nanti PR buat saudara baca di rumah karena kita bagi cuma 2. Ya, dikatakan perhatikanlah keadaanmu. Ya, jadi kalau sampai Tuhan ingin, kalau Tuhan berkata perhatikan aku lah, kan kita nggak heran ya. Memang kita harus fokus kepada Tuhan. Tapi kenapa kata-kata ini kok yang ditanya perhatikanlah keadaanmu? Dengan kata lain, maksud Tuhan itu apa? Ya, kita pasti kalau saya berkata saudara bukan orang percaya, pasti ngambek sama saya, saudara. Pasti saudara yang hadir pada sini kan percaya Tuhan Yesus, toh? Betul? Betul. Tetapi coba fokus percayanya kita ini memanfaatkan Tuhan atau bermanfaat bagi Tuhan. Mikir sebentar. Selama ini kita ngaku percaya kepada Tuhan Yesus, bermanfaat bagi Tuhan atau memanfaatkan Tuhan? Hah? Bermanfaat. Memang benar-benarnya mestinya bermanfaat, tapi kenyataannya ya, ya. Sesungguhnya yang kedua, perhatikan keadaanmu kita ini menjadi alatnya Tuhan atau memperalat Tuhan. Iya kan? Memang yang benar kita jadi alatnya Tuhan, tapi kenyataannya dalam doa-doa yang kita lakukan kan lebih banyak memanfaatkan Tuhan, memperalat Tuhan. Tanpa sadar kedudukan Tuhan dan kita jadi beda, betul? Kitanya yang jadi Tuhan, Tuhannya jadi suruhan kita. Kalau kita benar-benar mengikuti kemauan Tuhan melalui pandemi sekitar 3 tahun itu, sesungguhnya Tuhan sudah banyak peringatan. Kenapa? Karena sejarah manusia hidup di dunia baru pertama kali setiap kegiatan keagamaan stop. Bukan hanya Kristen saja, semua kegiatan. Kenapa? Sesungguhnya itu mengingatkan buat saudara dan saya bahwa Yesus datang tidak membawa agama Kristen maupun agama Katolik, tapi Yesus datang membawa hidup baru. Yohanes 10 ayat 10b. Dan tujuannya hidup kita sudah hidup baru dalam posisi standar yang Tuhan mau, nggak di jalurnya Tuhan, nggak.
Sering kita ngaku percaya, minggu bisa ke gereja, sampai sekarang Jumat juga ikut doa kebaktian tempat ini. Tapi perjalanan hidup kita ini tetap ada di jalurnya Tuhan atau masih di luarnya Tuhan? Ini yang perlu kita renungkan, saudara. Kalau kita tidak pernah mengalami krisis yang demikian dan caranya Tuhan biasanya, ya kalau saudara perhatikan setiap badai yang terjadi, badai yang dialami Yunus sehingga Yunus bertobat, badai yang terjadi kepada murid-muridnya Tuhan dalam Markus 4 atau di Matius 14, kan di situ diajar. Yang satu supaya jangan mengandalkan pengalamannya sendiri, pikirnya dia nelayan. Ya, Yesus dibuat gak usah ada kerjaan, kamu kan anak tukang kayu, tidur aja, karena gak ada kerjaan kan tidur. Tetapi apa yang terjadi di saat badai di situ terjadi, Tuhan kan ingatkan. Setelah dia tegur, diam, tenanglah, mengapa engkau yang kurang percaya? Jadi tandanya saudara, Tuhan ingin mengingatkan buat kehidupan kita. Badai yang lain, Tuhan mengizinkan untuk kita berjalan dalam imannya Dia. Karena waktu di badai datang kan ketakutan. Saya tak hantu. Yesus bisa berjalan di atas air. Tetapi apa yang terjadi? Kalau engkau benar-benar Tuhan, suruh aku jalan. Petrus kan begitu. Bisa dia bisa berjalan di atas air, tapi terpengaruh kiri dan kanan, bimbang, akhirnya tenggelam. Kan dapat pelajaran. Jadi dengan kesimpulan, bedanya dengan Paulus di Kisah 27. Badai yang dialami, hidupnya bermanfaat buat seluruh penumpang yang ada di perahu itu. Barangnya mungkin hancur, kapalnya hancur, tapi tidak ada satu nyawa pun yang meninggal gara-gara Paulus. Coba renungkan, yang satu jadi alatnya Tuhan, ya, yang satu tidak mau bermanfaat bagi Tuhan. Dan biasanya berkat yang Tuhan sediakan buat kita itu seringnya terselubung. Nggak otomatis langsung berkat yang kita mau cocok dengan kemauan kita. Makanya melalui krisis ekonomi atau krisis apapun yang sedang terjadi, waktu itu kesehatan COVID itu saudara, Tuhan tuh ingin supaya apa? Mengembangkan kapasitas kita. Makanya kalau saudara perhatikan dalam Matius 25, kan Tuhan ingin mengingatkan buat kita. Ada yang 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Sampai saya dengar kesaksian ada seorang pemusik ya, yang ada di gereja ini di Jakarta, saudara. Biasanya itu kalau melayani sehari itu bisa 4-5 kali, saudara, karena gerejanya besar. Kebaktiannya kan 6-7-8 kali, saudara. Dan akhirnya waktu stop tidak ada kebaktian, saudara, kan mau tidak mau persembahan kasihnya kan juga nggak jalan, saudara, nggak bisa lancar. Dan akhirnya kebutuhan hidup keperluan keluarga cukup banyak. Tahu-tahunya iseng-iseng dia coba bikin nasi goreng. Tahu-tahunya sekarang buka catering, begitu laris. Ya, sebelumnya nggak tahu pikirnya dia cuma hanya di gereja sebagai pemusik. Tetapi ada perkembangan di saat kepepet. Ya, terus salah satunya yang sempat saya bagikan kepada saudara yang terima renungan pada saya tentang ayam, pisang goreng madu itu yang di Jakarta. Bayangin bagaimana kesulitan tantangan hidup, ya, sampai rumahnya kebakaran. Dan di situ juga dia menyinggung tentang keluarga suami yang di penjara bukan karena berbuat salah, tetapi karena dicurigai urusan narkoba, tetapi setelah ditahan 35 hari, tahu-tahunya nggak salah, dibebaskan. Tapi kan sudah rusak dulu, saudara, namanya. Jadi kita bisa melihat hari-hari ini sering kita nggak sadar di saat kita mengalami tekanan itu tujuan Tuhan itu supaya kita itu bukan menyerah, tapi Tuhan mau kita berserah. Kan hampir mirip-mirip dua-dua tadi, dari tadi yang dua memperalat Tuhan, jadi alatnya Tuhan, bermanfaat bagi Tuhan, memanfaatkan Tuhan. Begitu kata-kata berserah sama menyerah kan beda. Kalau kita berserah kan biasanya kita kan angkat tangan. Kalau dalam peperangan orang yang menyerahkan angkat tangan. Orang yang angkat tangan, di saat kita angkat tangan Tuhan turut tangan. Tapi kalau kita menyerah, tandanya biasanya kita kan kalah dengan keadaan.
Dan mau diapa-apain juga sudah nggak bisa kalau kita sudah menyerah kepada keadaan. Karena perjalanan hidup kita ini maju. Tapi sayang gereja Tuhan kan nggak kepikir. Setelah bisa online jadi onsite, ya akhirnya kan kembali lagi kegiatan-kegiatan yang di dalam. Tapi perubahan apa yang terjadi? Perkembangan apa yang terjadi dalam hidup kita? Sesungguhnya yang Tuhan mau setelah peristiwa pandemi ini, kita mulai belajar, mata kita terbuka keluar. Karena masih banyak orang yang susah, yang perlu ditolong. Sekali lagi kalau saya ngomong demi, itu bukan tugas pendeta saja. Itu tugas gereja, eklesia. Jadi bukan urusan, oh itu kan untuk hamba Tuhan. Ya, kalau di kebaktian itu tugas-tugas hamba Tuhan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tapi dalam melayani Tuhan kan tugas kita semuanya. Makanya 2 ayat ini coba perhatikan. Kalau saudara baca ayat di situ atas bawahnya, saudara akan tahu. Perhatikanlah keadaanmu. Kenapa kamu, kalau saudara perhatikan banyak kan, kita lihat ayatnya yang ke-6, coba saudara. Ya, ayat yang ke-6 dikatakan apa? Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, yang bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Jadi dengan kata lain kan ngalami krisis. Penyebabnya kenapa? Kita lihat ayat yang ke-8. Ini yang Tuhan inginkan. Kalau kita mau hidup benar di akhir zaman ini, dikatakan apa? Jadi naiklah ke gunung. Yang pertama, naiklah ke gunung. Yang kedua dikatakan apa saudara? Bawalah kayu. Yang ketiga, bangunlah apa? Rumah. R-nya huruf besar, bukan R huruf kecil. Ya, tujuannya untuk apa saudara? Kita perhatikan. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Di situnya di mana? Di rumah itu, betul? Alkitab katakan dalam perjanjian baru 1 Korintus 6:19, tidak tahukah tubuhmu kita adalah rumah Tuhan. Jadi krisis ada di sini, kelimpahan juga ada di sini. Cuma beda posisi. Krisis masih hidup dalam ciptaan lama, kelimpahan hidup dalam ciptaan baru. Kenapa di ciptaan baru? Karena Efesus 1 ayat yang ketiga. Silakan. Apa yang Tuhan sudah kerjakan buat kita? Efesus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus apa? Telah apa? Mengaruniakan kepada kita apa? Segala, bukan sebagian, bukan seperempat, bukan sepotong, tapi segala berkat rohani di dalam surga. Ayat 22. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di mana? Di bawah kaki Kristus, dan Dia yaitu Kristus telah diberikannya kepada siapa? Saudara dan saya. Karena Dia sebagai kepala, Dia sudah berikan loh saudara. Tapi kan selama ini kan kelimpahan itu kan tidak kita nikmati. Kenapa kita dalam krisis terus? Karena kita nggak dalam posisinya yang benar. Tahu di dalam Kristus kita ciptaan baru, tapi dalam hidup sehari-hari kita masih hidup dalam ciptaan baru nggak? Kalau kita hidup dalam ciptaan baru, saudara, pasti berbeda. Dari tutur perkataan saja kita akan ketahuan, yaitu sumbernya dari Tuhan atau tidak. Makanya kenapa di awal tahun, kalau saudara sering, karena cukup apa ya? Tanpa sadar kita juga perlu waspada. Semuanya kegiatan-kegiatan kita kan menjurusnya kepada HP.
Nah, kalau HP ini memang Alkitab sampai sebut Alkitab apa? Kitab HP suci ya, karena ada Alkitabnya, saudara. Tetapi kalau kita tidak bisa menggunakan tepat waktunya, saudara, dengan benar, saudara, Alkitab yang sesungguhnya bisa kalah, saudara, dengan HP. Ya. Jadi dalam hal ini bukan hanya Alkitab kalah dengan HP, isinya aja belum tentu dibaca. Kenapa? Karena segampang tinggal buka HP, dengan khotbah renungan ini, renung sampai saya ini ya hampir ngatur waktu setiap malam. Kan ada beberapa grup yang saya terima, saudara. Dari sini melibatkan saya dalam grup ini, dari sini melibatkan saya dalam, sehingga akhirnya kalau masuk salah satu grup itu kalau ngirim itu bisa 50, 70 lebih. Aduh, saya ini kan sampai gimana itu, saudara. Ya, mau lihat satu-satu juga nggak keburu, saudara. Ya, lebih-lebih kalau satu hari aja nggak ngapus, saudara, pasti numpuk. Jadi dalam hal ini mereka begitu rajin, saya tidak akan salahkan mereka yang ngirim renungan karena banyak yang Tuhan pakai, saudara. Ya, bisa jadi berkat. Tetapi jangan sampai yang pokok itu dikalahkan. Dengan bahasa lain, makanan pokok sama makanan suplemen kan beda, betul? Kalau kita ngerti dulu, kalau dulu sekolah, makanan pokok itu 4 sehat, 5 sempurna, kan begitu ya. Kalau suplemen kan tidak termasuk, dok. Nah sekarang, saudara, itu yang pokoknya kan sumbernya dari Tuhan. Pokoknya apa? Kita lihat 1 Yohanes 2:27. Ini loh yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab di dalam diri kamu apa? Tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Dan siapakah pengurapan itu? Kita lihat Yohanes 14:26. Kita temukan. Mungkin kalau pengurapan, apa pengurapan itu? Yohanes 14:26 kita akan temukan siapa yang mengajar itu. Tetapi penghibur, 1, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang apa? Mengajarkan. Sebagian, seberapa, sepotong, kan enggak? Segala sesuatu. Jadi kalau pakai persentase itu kan senantiasa 100%, 100%. Tapi kan yang 100% kan kita nggak otomatis langsung bisa nikmati, ngalamin. Kan waktu kita percaya terima Tuhan Yesus kan baru mungkulnya gitu loh. Nah makanya yang semuanya ini ada dalam perjalanan hidup kita ini supaya kita ngalamin terus sampai menuju tujuan kesempurnaan yang Tuhan inginkan, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, manusia batinia kita. Kan itu tujuannya. Makanya nggak cukup hanya dia menghibur, dia juga mengajar. Belum selesai. Mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan apa, saudara? Tugasnya Roh Kudus mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi dengan kata lain, Roh Kudus itu yang suka mengingatkan. Kalau sampai ada orang yang sering berkata, "Loh, encim tuwek lalian," kan gitu, saudara ngomong. Ya, atau ence, atau orang tua kan sering kan suka mengatakan demikian, sudah tua. Sesungguhnya soal lupa itu bukan soal tua atau muda, saudara. Orang gampang lupa itu kalau secara lahiriah tidak perhatian. Tapi kalau secara rohani, orang yang sering lupa
itu tandanya orang itu pasti tidak taat. Saya berani jamin. Kenapa? Karena fungsi Roh Kudus mengingatkan ya. Ya, sampai kemarin tadi pagi ya. Ya saudara Adit ingatkan saya tugas saya. Ya, cukup dipasang ya pelayanan saya untuk mengingatkan. Jadi tanya apa? Kan kita kenapa? Ada yang masih lupa. Ya, tapi saya bersyukur sejak tahun 78 saya melayani pekerjaan Tuhan sampai hari ini. Jadwal yang diberikan nggak pernah lupa. Biarpun satu hari pernah mau lupa, saudara. Ya, saya waktu itu saya katakan ditanya pas itu telepon oleh teman, saya katakan, oh ya tidak apa-apa, nanti kita ketemuan di mana begini cerita-cerita itu. Kan tapi bukan pelayanan itu, pertemuan cuma mau ketemu. Terus dia selesai itu anak saya ngomong sama saya, Pak, kalau saya lihat kalender tanggal loh, Papa kan ada pelayanan nih. Saya lihat, loh iya ada ya. Tapi kan kejadiannya itu sore, saya waktu telepon mas pagi. Akhirnya saya batalkan pelayanan pagi itu. Bukan pelayanan, batalkan janji dengan teman itu. Karena anak saya mengingatkan, saudara. Jadi cara Tuhan bisa untuk dipakai untuk mengingatkan saya. Tapi satu, saya sering gantiin hamba Tuhan yang lupa, lali, lupa kan biasanya lali. Tapi juga ada hamba Tuhan yang ngelali. Ngerti ya? Jadi sengaja lupa supaya ya baru punya selidik, saudara. Baru saya ngerti, mula-mula nggak ngerti. Pertama, Tim, karena dia usia lebih tua, bisa melayani nggak? Soalnya tante ini tempo terima jadwalnya keliru. Oh gitu ya, ya udah nggak apa-apa. Ya saya terima sekali. Tapi tahu-tahu nggak sekali, saudara. Lebih dari 5 kali. Selidik punya selidik, akhirnya baru ketahuan. Memang dia sengaja cari yang double-double, terusnya milih yang basah yang mana, yang kering di mana. Yang basah dia ambil, yang kering dikasihkan saya. Dan untungnya buat saya tidak ada istilah kering atau tidak, karena saya tahu Bapak yang mencukupi kebutuhan. Sejak Tuhan panggil tahun 78, buktinya sampai hari ini saya masih hidup. Ya, dengan punya anak 4, sekolah 4, punya mantu 4, saudara. Ya. Jadi saya bisa rasakan, biarpun ada krisis, ada, saya tidak mengatakan tidak ada. Tetapi buktinya dipelihara sampai hari ini. Saya boleh menikmati. Waktu pandemi 3 tahun, memang saudara, saya nggak ngalami sakit, tapi berat badan saya turun 10 kilo. Ya karena biasanya pelayanan pergi mungkin stres, ya, dikerem terus ya, berputar-putar cuma situ. Dan bukan itu saja, saudara. Saya mau tidak mau selama ini, ya saya tidak tahu bagaimana seorang ibu atau seorang istri yang begitu sibuknya pagi, siang, sore. Kalau pembantu ada jam istirahat, kalau mama kan nggak ada jam istirahat. Ya, kalau pulang sekolah, kalau pulang les, pulang apa, nggak ada makanan, hujan-hujan mencari. Dan saya nggak ada di rumah. Dan saya nggak ngalamin semuanya itu, saudara. Sehingga hanya pokoknya yang penting kerjasama, satu sama lain saling mengisi. Di saat inilah, di saat pandemi inilah, saya mau nggak mau saya harus merawat istri saya. Ya, karena bagian organ tubuhnya yang kurang bebas untuk bisa berjalan. Secara fisik sehat, saudara. Cuma ada bagian organ tubuh tertentu. Jadi mau tidak mau saya yang ngepel, saya nyuci, saya pokoknya nggak masak nasi aja yang bisa, yang lainnya nggak bisa, saudara. Mau tidak mau saya yang sibuk pagi, siang, sore, bangun duluan, tidur belakangan. Ya, di situ saya baru rasakan bagaimana pengorbanan seorang mama atau seorang ibu atau seorang istri. Ya, makanya saya sering kalau dia gitu sering mikir, iya inget ya kalau dulu orang tua berkata, kalau belum jadi orang tua sering nyalakan orang tua, tapi setelah jadi orang tua baru tahu, betul? Ini saudara, ya. Maka itu saya renungkan bagaimana, karena saya tahu lebih istri saya tahun ini memasuki tahun yang ke-52. Ya, jadi sudah 2 tahun berikan emasnya.
Jadi saya bisa rasakan bagaimana kasih karunia. Biarpun demikian masih ada kekurangan, perbedaan ada. Ya, bukan berarti kita terus mulus-mulus, lancar-lancar. Kami sedang diproses terus. Maka itu dikatakan perhatikanlah keadaanmu lebih-lebih hari-hari ini, saudara. Yang pertama dikatakan naik ke gunung. Dengan kata lain, saudara, perlu ada perjuangan, toh. Perlu melangkah, pokoknya perlu ada pengorbanan. Tujuannya yang jelas iman kita supaya bertumbuh. Kalau kita nggak mau naik, hanya tetap pasif terus, saudara, jangan kaget kalau iman kekristenan kita nggak kuat-kuat terus. Tujuan iman ditempa itu supaya kita ini terlatih. Doa terlambat dijawab, sakit saatnya kok tidak sembuh-sembuh. Bukan Tuhan ngerepotin kita, tetapi sesungguhnya kita sendiri yang nggak mau nikmati kelimpahan Tuhan. Karena jelas 1 Petrus 2 ayat 24, bilur-bilurnya telah menyembuhkan kamu. Jadi sesungguhnya kesembuhan itu sudah disediakan, cuma kita terimanya mau nggak? Kan beda kan mujizat sama kesembuhan. Kalau kesembuhan itu proses, kalau mujizat itu bisa seketika. Dan kalau kita nggak mau nangkep isi hati Tuhan, makanya kenapa dalam kitab Amos, carilah aku maka kamu akan hidup. Begitu juga Roma 12 ayat 1 katakan persembahkanlah tubuhmu yang hidup. Hidup di sini bukan orang yang piansui, ya kan hidup, biarpun mati sebelah kan hidup, bukan itu maksudnya. Persembahkanlah tubuhmu yang hidup, kudus dan yang berkenan. Itu hidupnya, hubunganmu putus nggak masih lancar. Karena sejak awal kan penyembah benar kan harus menyembah roh dan kebenarannya. Yohanes 4:23 katakan R-nya kan huruf kecil, bukan R huruf besar. Jadi roh kita. Dan apa artinya menyembah Tuhan? Menyembah Tuhan icut hung sing, icut hung ho. Berjalan hidup bersama Tuhan, itu artinya nyembah Tuhan, itu artinya ibadah. Jadi ibadah bukan hanya kebaktian seperti malam ini atau minggu pagi, tapi di saat kita ngantar anak sekolah, ya ngantuk-ngantuk, begitu kita masak nyiapkan, itu sesungguhnya ibadah, saudara. Kenapa? Kan ibadah itu kan 1 hari 24 jam. Ya kalau kita sering ngomel, saudara, nyalakan orang lain, tandanya ibadah kita kan juga gagal di hadapan Tuhan. Umumnya di saat kita melayani, pasti kalau yang dilayani itu oke-oke saja, lancar-lancar saja, nggak ada pergumulan. Biasanya kita akan dihadapkan dengan apa, saudara? Dengan yang rewel, mamang gorengnya keasinan atau kemanisan atau kecut. Kan ada saja komplain, anak 4 kan beda-beda seleranya. Begitu juga dalam hidup saudara dan saya, pelayanan saya pun juga demikian. Bisa ditolak, bisa diterima, kan macam-macam. Tetapi kalau kita nggak siap untuk mengatasi keadaan, pasti akan tersinggung terus, akan kecewa terus, akan jengkel terus. Dan umumnya orang masalah ketidakcocokan kan masalah cuma nggak perkara besar dulu jengkel. Tapi kalau jengkelnya nggak dilupain, bisa jadi marah, bisa jadi dendam, bisa jadi membunuh. Maka Alkitab katakan membenci sama juga dengan membunuh. Karena pengorbanan Tuhan Yesus itu pengampunan, saudara. Coba doa Bapa kami selesai ayat 13. Kenapa harus ditambah 2 ayat lagi? Ayat 14 dan 15. Jika engkau tidak bisa mengampuni orang, maka Bapa di surga juga tidak akan mengampuni. Kalau engkau mengampuni, Bapa juga surga mengampuni. Dan tandanya hidup kita ini harus setiap hari penuh dengan pengampunan. Karena pengampunan itu adalah kasih sendiri. Karena Allah adalah kasih. Jadi bukan kuat gagah kita. Kita kalau mau mengampuni mungkin lebih-lebih yang sudah dirugikan, yang sudah dipojokkan, yang sudah disalahkan, kok memaafkan, enak men. Tapi kalau kita dalam posisi yang Tuhan mau, bukan kekuatan kita, tapi Tuhan yang memampukan.
Apa katakan Filipi 2 ayat 13 berkata apa? Maka itu baca aja 12 sampai 13 ya. Filipi 2. Dikatakan demikian, hei saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah taat, kerjakan keselamatanmu. Kata-kata kerjakan keselamatanmu itu hidupkan selalu. Keselamatan itu misi rongkol, belum jadi yang sesungguhnya. Dengan takut akan dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di mana? Di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi kalau kita bisa memaafkan, bisa mengampuni, bisa melakukan hal ini seperti 2 Korintus 12 ayat 9. Di saat aku lemah, kuasamu menjadi nyata. Ni di antien cukup woyong iseng, ni di ai yung pu zisi, ni di huai yung yan li ting, ni是我永远不变的主耶稣. Kalau kasih karunia Tuhan cukup dalam hidup kita, saudara, bukan keluarga kita. Di saat kita naik ke gunung, yang kedua tadi kan dikatakan bawalah kayu. Siapakah kayunya itu? Kita ini kan kayu, saudara. Makanya engkau akan menjumpai keledai yang diikat di atas pohon. Kenapa tabut perjanjian tabernakel kayu, tapi kayunya supaya nggak kelihatan dilapisi emas semuanya. Artinya hidup kita yang sudah dilapisi oleh kasih Allah, sehingga ada tabut perjanjian Tuhan. Kita ini kemana pergi, makanya ya memang sejak kecil saya senantiasa, saya nggak mendidik anak saya untuk ayo baca Alkitab sekian saat jepiat berapa ayat. Saya nggak pernah, saudara. Kenapa, saudara? Karena dia pun saya nyuruh nyocos supaya anak saya baca Alkitab, tapi kalau lihat papa mamanya nggak kasih contoh, nol. Yang dibuktikan papa mamanya cocok nggak dengan firman Tuhan, itu sudah Alkitab. Kita ini Alkitab yang terbuka mestinya. Dalam hidup kita sehari-hari sudah jadi Alkitab yang terbuka yang bisa dibaca loh oleh orang lain loh. Karena hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus. Mestinya kan kita kan mirip-mirip Kristus kecil, mestinya. Tapi kenyataannya, saya tidak menyalahkan saudara. Saya juga bisa salah, saya juga bisa jatuh. Lebih-lebih peristiwa bagaimana seorang hamba Tuhan yang puluhan tahun mengarang buku motivator begitu hebat, tapi akhirnya dia punya simpenan 8 tahun dengan perempuan lain, akhirnya baru ngaku. Bayangin saudara, sampai dia mau mengundurkan diri. Jadi kita bisa nggak jaminan, nggak ada yang berdosa. Tetapi kalau kita melekat dekat kepada Tuhan, untuk mau niat-niat aneh-aneh itu lebih berkurang. Tapi kalau posisi saudara belum pindah, masih tetap dalam posisi manusia lamanya terus, saudara, biarpun dicekoki dengan khotbah ayat-ayat firman Tuhan, nggak merubah hidup saudara. Makanya posisi waktu Yesus kerjakan Kolose 1 ayat 13, ayat ini sering saya tunjukkan terus. Kenapa, saudara? Supaya kita sadar itu bukan usaha kita, itu karya Tuhan. 1:13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan itu sudah memindahkan posisi kita. Saudara sadar tidak sadar sudah Tuhan pindahkan. Dan harusnya kita terima dengan iman, karena kita belum tahu. Saya dulunya juga belum tahu. Tapi di saat Tuhan ngajar ayat ini, oh posisi saya pindah. Nah kalau posisi saya pindah, makanya dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 16 kan cukup jelas. Keinginan apa itu? Keinginan daging, keangkuhan hidup itu datangnya dari dunia. Saya harus hidup dalam
posisi yang Tuhan mau. Nah, posisi yang mau apa? Kalau kita melakukan kehendak Bapa. Karena di sini kan kehendakku. Di sini kehendak Bapa. Bisa ngusir setan dalam nama Tuhan Yesus, bernubuat dalam nama Yesus, melakukan mukjizat dalam nama Yesus. Tapi buktinya kalau ditolak Tuhan dalam Matius 7 ayat 22 dan 3. Karena bukan orang yang berseru Tuhan yang masuk kerajaan surga, tapi yang melakukan kehendak Bapa. Jadi hidup kekristenan itu bukan soal kegiatan-kegiatan liturginya, saudara, tapi perubahan hidup apa, pengenalan apa yang mengalami pembaruan apa setiap hari, karena kasih setia rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Dan ini yang perlu kita alami. Tujuannya apa? Kalau kita sudah naik ke gunung, menyangkal diri pikul salib, ya, makanya saudara, kita bawa kayu, bukan berat, saudara. Tujuannya apa, saudara? Supaya rumahku jadi. Artinya didandani. Ayat terakhir kita lihat, Wahyu 3:20. Lihat, aku berdiri di buka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Tuhan Yesus suka ciaknya, masuk ngecak ciak. Tapi ciaknya Yohanes 4:34. Ayo, ayat terakhir bener ya, Yohanes 4:34. Supaya tahu makannya itu makan apa gitu, saudara. Supaya nggak keliru, dikirain nanti diajak ke restoran. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah apa? Melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Akhirnya kita tahu kita yang hidup di akhir zaman. Kenapa Tuhan begitu menekankan untuk melakukan kehendak Bapa? Karena ada proyek yang tertunda hampir 20 abad yang gak dikerja-kerjain oleh gereja Tuhan. Sampai abad 21 masih belum jadi-jadi. Ya toh? Mana mempelainya? Kan belum siap mempelainya untuk dipertunangkan dengan mempelai laki-laki. Kita masih sibuk dengan kelompok-kelompok sendiri. Kan itu bukan daripada Tuhan. Biarpun memang Tuhan jadikan kita ini beda, tapi beda untuk saling melengkapi, saling membutuhkan, bukan saling pisah. Bukan seperti yang ditidar itu. Ya, ada yang tidak ngerti ya, ayam goreng itu. Dada, paha, kaki. Ya itu, kan sekarang kan gitu, kelompok Katolik, Pentekosta, Protestan, karismatik, Advent, Baptis. Kan ada. Tanpa sadar ditipu oleh iblis, nggak sadar. Saya bukan anti agama, saya bukan anti organisasi. Wadah itu perlu, karena tidak ada wadah liar, saudara, kita mau melakukan apa? Kan dicap sesat oleh pemerintah juga. Perlu ada sarananya yang disebut organisasi. Tapi jangan di organisasinya, di atasnya organisme. Bedakan. Kalau di organisasi ada ketua, kalau di organisme ada tua-tua, kan beda. Alkitab kan tua-tua, bukan pendeta. Mana yang pendeta? Kan nggak ada. Adanya kan pendeta Durno. Jadi dalam hal ini, saudara, ayo kita kembali kepada apa yang Bapak mau. Maaf, mungkin kalau bahasa saya agak terus terang, karena saya terus terang ini takut hari-hari ini, saudara. Takutnya bukan takut apa? Takut karena jemaat gereja Tuhan belum siap-siap. Karena saya juga kekurangan, saudara kan kekurangan saya. Kan nggak mungkin saudara jangkep 100 kalau kurang saya 1. Begitu juga di antara saudara, kalau saya kurang 1, saya juga nggak mungkin sempurna. Semuanya saling lengkap. Itu ayatnya di dalam Ibrani pasal 11 ayat terakhir, 2 ayat. Saya juga ngomong terakhir, jadi saya nggak berani buka. Ya, dikatakan tanpa kita, mereka pahlawan-pahlawan iman, nggak akan sempurna. Bayangin apa kita nggak hebat? Kita ini gongnya kalau bayi lahir itu kepala dulu keluar, terakhir apa? Kaki. Nah, kaki kita ini kan bagian bawah, dan kita tahu kalau kaki itu kotornya itu pasti lebih banyak ngadepinnya, tantangannya, cobaannya, himpitannya. Makanya kita perlu double porsi
Di akhir zaman bukan kebaktian 1 jam saja. Seharusnya kita tingkatkan pengenalan kita kepada Tuhan, bukan soal jam kebaktiannya, tapi pengenalan kepada Tuhannya harus ditingkatkan double porsi. Kenapa? Pada hari yang ke-7 sudah nggak turun mana, turunnya di hari yang ke-6, kan mananya double porsi kan? Hari ini kan hari yang ke-6 untuk masuk kepada perhentian kerajaan 1000 tahun. Nah, kalau kita dari sekarang mempersiapkan diri, maaf saya bukan mau nakut-nakutin. Kalau saudara nggak terhitung dalam bilangan yang akan memerintah bersama, kan rugi besar. Karena di saat itu selain ada mempelainya, kan juga ada tamu undangan, juga ada pengampitnya, ada rakyatnya, atau saudara yang ditahan selama 1000 tahun. Karena kita kan catat, selama kerajaan 1000 tahun kan ada penahanan 1000 tahun juga. Setelah itu baru penghukuman neraka dan surga, ya kan? Kambing dan domba. Jadi dalam hal ini ayo persiapkan, cintailah firman Tuhan. Ya, jangan hanya senang dengan korbannya hamba Tuhan saja, tapi ajar seperti 1 Yohanes 2:27, Yohanes 14 ayat 26, yang dimana dia mau mengajar dengan peristiwa. Duh, kenapa ya aku goreng kok tempe gosong? Di situ Tuhan bisa ajar, karena nggak dibolak-balik. Saudara juga jangan jadi Kristen gosong. Ya tak, kayak yang rajin, aktif pelayanan, tapi di dalamnya mengalami keropos, kan rugi besar, saudara. Karena yang Tuhan lihat itu yang di dalam, bukan saja hanya luar saja. Amin. Ayo malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, dalam nama Tuhan Yesus, ajar kami merenungkan sejenak, memperhatikan keadaan kami masing-masing. Apakah posisi kami sudah berpindah dalam posisi yang berkenan di hadapan-Mu? Ataukah kami masih sibuk memanfaatkan Engkau, sehingga hidup kami sejak awal Engkau perlu kami untuk menjadi mitra kerja-Mu, kawan sekerja, untuk menyelesaikan. Tetapi sering kami tidak tahu atau tidak mau atau menolak. Ampuni kami malam hari ini, Tuhan. Biar Roh Kudus boleh mencelikkan mata rohani kami, bahwa hidup kekristenan bukan soal kebaktian-kebaktian saja. Hidup kekristenan bukan soal sibuk-sibuk kegiatan-kegiatan rohani, tetapi kehidupan kekristenan sampai di manakah hidup kami yang melekat kepada pokok dan berdampak menghasilkan buah menjadi berkat buat sesama. Nyatakan dan lanjutkan Tuhan. Hamba-Mu boleh selesai malam hari ini menyampaikannya, tetapi hamba minta buat jemaat Mandarin anugerah, sungguh-sungguh anugerah yang berkelimpahan itu boleh dinikmati, dialami, dibagikan kepada orang-orang yang sedang memerlukan Engkau melalui setiap kehidupan kami. Biar kasih karunia-Mu terus melimpah atas kami, karena tanpa keterlibatan Tuhan, pimpinan-Mu, kami tidak akan bisa berbuat apa-apa. Ya, kalau tadi sudah awal firman Tuhan mengingatkan buat kami tak sanggup tanpa penyertaan-Mu Tuhan. Kami perlu kasih-Mu, kami perlu kuasa-Mu. Lanjutkan apa yang menjadi kehendak-Mu buat kami semua. Biar setiap pribadi masing-masing, biar menjadi titik balik malam hari ini dalam setiap kehidupan kita. Keluar dari tempat ini biar memiliki suatu pandangan yang baru, sehingga hidup kekristenan kita tidak cukup hanya dibatasi oleh tembok persegi 4, tetapi di luar kita bagaimana. Tetapi biar di mana saja, kemana saja, sesuai Immanuel, biarlah kenyataan menjadi surat Kristus terbuka, menjadi garam, menjadi terang, menjadi air, berbagi kasih. Itu senantiasa boleh menjadi kenyataan buat orang-orang yang sedang memerlukan Tuhan Yesus melalui gerejanya, saudara dan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang setuju sudah diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Saya serahkan kepada pimpinan. Yang
kami. Oh, haleluya. Sungguh kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Karena Tuhan tetap mengasihi jemaat Madarin, bahkan melalui firman Tuhan mengingatkan kami keberadaan kami ini. Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini karena kasih karunia kami boleh mengerti melalui firman-Mu yang sudah kami dengar, dan oleh pimpinan Allah Roh Kudus kami boleh melakukan firman itu. Kami bersyukur Tuhan yang memberkat, yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Juga kami yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan sudah sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dan sebentar kami akan berpisah dan kami akan kembali ke rumah. Tuhan juga sudah mempersiapkan pasukan malaikat-Mu menyertai dalam perjalanan pulang, sehingga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat, berkumpul kembali dengan keluarga penuh dengan damai sejahtera. Bahkan Tuhan memerintahkan berkat untuk keluarga-keluarga. Terima kasih Tuhan. Sekarang saudaraku yang kasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus yang terus membawa kita di dalam kekudusan dan kebenaran seperti Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.